Jadi, siapakah sosok misterius yang berada di salah satu halaman terpenting dari serial One Piece tersebut, yang apakah itu adalah saudara dari Seng, atau sosok dengan luka bakar, atau bahkan seorang legenda yang sudah kita tunggu-tunggu alias Mr. Shebeck, atau mungkin karakter baru nih. Nah, Garcu Placer di film sini kali ini kita akan membahas secara lengkap kemungkinan dari satu karakter yang benar-benar membuat One Piece cukup geger nih dari chapter 1121 kemarin, yang kenapa tidak, karena satu halaman luar biasa yang definisi ini adalah orang-orang super penting yang mewakili faksi-faksi besar yang ada di serial ini. Tetapi dari semua hal itu, Oda menyempilkan satu karakter yang masih dalam bentukan siluet, yang bahkan pedangnya pun bisa kita lihat cukup familiar. Ya, kebiasaan Oda lah ya, bukan yang membuka misteri yang lama, malah nambah misteri baru. Nah, jadi di video ini mari kita diskusi bersama. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa untuk subscribe biar semangat terus nih untuk kontennya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Oke, di sini kita akan mulai membahas nih dari yang paling populer dulu. Kalau The Silhouette Guy itu adalah saudara dari Seng, terserah mau kembaran kayak atau mau apapun. Dan di sini kita belum membahas ya, apakah dia God Snake atau taunya dia seorang bajak laut lain atau apa, kita masih belum tahu. Kita juga tidak membahasnya lihat dari siluet muka yang sebagian, karena ya bukankah kalau dari muka dan bahkan bentukan siluet seperti itu kemungkinannya akan menjadi banyak sekali. Tetapi satu yang lebih mudah kita analisis tentu saja dari poin lain juga yang Oda tunjukkan di satu panel kecil tersebut. Ya benar, itu adalah pedangnya. Dimana pedang orang ini seperti jenis pedang saber nih, yang kalau dilihat dari bentuk subanya, pegangannya, ya sebenarnya memang hanya ada satu orang yang sangat mirip dengan pedang yang dipegang oleh orang ini. Yang tentu saja seperti prediksi semua orang, kalau pedang ini sangat mirip sekali dengan Griffon yang dimiliki oleh Akagami no Seng. Ya memang hal ini tidak langsung membuktikan juga sih kalau dia pasti ada hubungan dengan Seng, hanya karena pedangnya mirip doang. Yang jangan lupa ya, Seng saja dengan saudaranya sudah terpisah sejak dia bayi, yang bahkan Seng ini bisa dibilang diasuh lama oleh kapal Roger, yang berarti pedang tersebut dia dapatkan ketika masih berada di bawah bimbingan Roger. Tapi apakah ada kemungkinan jika dia ada hubungan dengan Shanks tersebut? Ya baik lagi, kalau kita mau berasumsi dengan cocok logis Shanks ada hubungan dengan Vigarland Guarding, seorang Supreme Commander dari God Snake tersebut, lagi-lagi bisa saja jika kita ingin menghubungkannya. Karena mari kita coba perhatikan lagi pedang yang dimiliki oleh Garling tersebut, dimana itu pun termasuk ke tipe saber yang cukup mirip juga dengan pedang dari Shanks, hanya bedanya di lengkungan gagangnya saja, dimana untuk Garling bentukannya cukup lurus. Nah, jadi dengan beberapa asumsi yang ada tadi, kita akan coba melihatnya ya dari perspektif berbeda, yaitu apakah mungkin kalau Seng memiliki saudara atau orang lain yang sangat mirip dengan dirinya, dimana teori ini nantinya akan mendukung asumsi atau premis awal kita kalau sosok siluet ini adalah saudara dari Seng tersebut. Pertama kita mulai ya dari wawancara Oda, dimana wawancara ini dilakukan oleh Fisher kepada Oda Sensei di tahun 2019 lalu, dimana di interview tersebut Fisher bertanya kepada Oda terkait Seng. Kau mungkin mendapatkan pertanyaan ini beribu-ribu kali, tetapi apakah Shanks adalah dua orang yang berbeda? Kau tahu, kadang Shanks tergambar tanpa bekas lukanya, plus juga dia bisa sampai ke Marineford dengan sangat cepat, padahal sebelumnya dia baru melawan Kaido. Nah ternyata kalau kalian perhatikan, jawaban dari Oda semuanya disensor guys. Jadi tau kan, kalau hal-hal seperti ini muncul dan sangat mencurigakan, biasanya ada hal yang Oda pastinya sembunyikan. Dimana hanya sepotong saja yang di-reveal dari jawaban Oda, yaitu hanya bagian, ya tapi kalian tahu ya, aku memang terkadang suka lupa menggambar bekas luka. Haha. Nah jadi dari percakapan absurd tadi dan kita menghubungkan dengan apa yang baru saja terjadi, bukankah semakin mendukung premis awal kita? Dan di sini mari kita coba buktikan ya dengan beberapa gambar manga yang kita dapatkan dan dihubungkan dengan poin yang disampaikan di wawancara tersebut. Dimana contoh saat Shanks mengunjungi Shirohige di chapter 434, coba kita perhatikan di situ kita bisa melihat dengan sangat jelas kalau ada luka di mata kiri Shanks yang terlihat sampai ke bagian dahi. Lagi-lagi walau di sini Oda
Oda menggambarnya dari sisi kanan. Dan kita lihat lagi momen Shanks yang datang ke Mary Joyce di chapter 907 yang kalau kalian perhatikan di mana lukanya benar-benar tidak ada mau di versi digital berwarna atau bahkan di versi manga biasa. Ya mungkin kan bisa ngomong nih, bisa aja bang Oda lupa gambar seperti jawabannya di interview barusan, yang sebenarnya memang bener sih. Tetapi kalau misalkan ada bagian-bagian yang lupa, biasanya hal seperti itu bakal Oda update di versi tankobon yang bisa kalian baca sendiri lah. Ada beberapa perubahan dari versi Scanation majalah dan juga versi komiknya setelah ada beberapa revisi. Nah, bukankah kalau seperti itu, seharusnya untuk Shanks ini bakal ada revisi dan akan ditambahkan bekas luka. Tetapi untuk bagian ini, kenapa tidak dia lakukan? Yang berarti memang itu benar-benar adalah intensi dari Oda untuk membuat Shanks di Mary Joyce berbentuk seperti itu saja. Karena kalau kalian sadar, setiap kemunculan Shanks, ya walau mungkin hanya panel kecil atau mungkin hanya sebentar, tetapi luka identik itu tidak pernah sekalipun Oda melewatkannya. Dan kalau baiknya kita dihubungkan ke chapter 907 barusan, yang bahkan tidak lama sebelum itu, di chapter 903 yang kalau dilihat dari timelinenya, harusnya ini bahkan satu timeline karena setelah Luffy mendapatkan bounty 1,5 miliarnya. Di sini kita bisa melihat kalau Shanks berada di New World, yang bukankah sangat aneh kalau tahu-tahu lagi-lagi Shanks sangat cepat sekali bisa sampai ke Mary Joyce di waktu yang sesingkat itu. Yang juga kalau kalian perhatikan dari kata-kata Gorosei nggak ada nih yang mengindikasikan jika dia adalah Shanks, karena Oda benar-benar menggunakan permainan kata yang sangat pintar sekali nih. Di situ dia berkata, kenapa kau mau datang ke sini? Dilihat dari kedudukanmu, kau tidak ada urusannya dengan politik. Kita membuat rapat ini bahkan hanya untukmu. Yang gila gak sih? Oda pinter banget mainin kata-katanya, karena bukankah kata-kata tersebut sangat ambigu sekali yang bisa saja sih diberikan kepada seorang bajak laut, walau mungkin terlalu halus nih untuk kata-katanya. Tetapi mengingat Shanks adalah seorang Yonko, akan cukup masuk akal jika mereka cukup sopan. Tetapi bukankah lebih masuk akal lagi kalau ternyata kata-kata itu ditujukan kepada seorang God Snake yang memang tidak ada hubungan juga dengan politik dunia. Makanya di situ Gorosei berkata, kau tidak ada hubungan dengan politik. Nah, jadi apakah benar jika sosok Mistero tersebut adalah saudara dari Akagami no Shanks? Dan untuk menjawab hal itu, mari kita coba analisis juga nih dari bagaimana posisi pola dan panel yang udah gambar di satu halaman luar biasa akhir ini, dimana untuk bagian atas cukup jelas lah ya jika itu adalah para Yonko yang bahkan kebagi menjadi dua, dimana bagian kanan adalah Luffy Shanks buat Yonko dengan moralitas yang lebih memikirkan sesama nih, dimana di bagian kiri ada Buggy dan Kurohige yang lebih memikirkan goals untuk dirinya sendiri. Lalu juga ada panel bawah yang dibagi menjadi dua sisi, alias sisi kanan dan sisi kiri, yang sebenarnya jujur sih banyak banget kombinasi yang bisa kita cocok logikan dari panel di bagian bawah ini. Yang yuk coba di sini kita mari breakdown juga ya. Kalau ada yang miss, kalian bisa coba tambahkan di kolom komentar. Pertama, kita mulai dari pola yang paling terlihat dahulu, dimana di sisi kanan adalah mereka-mereka para pemimpin dari suatu faksinya. Contoh Akainu, jelaslah dia merepresentasikan angkatan laut karena dia memang pemegang komando tertinggi sebagai Fleet Admiral. Lalu ada juga Dragon sebagai Supreme Commander dari pasukan revolusioner, serta adanya Imu sebagai yang tertinggi dari yang tertinggi nih untuk pemerintahan dunia. Dan ada satu orang lagi yaitu The Silhouette Guy yang akan kita cari tahu. Dan di bagian kiri ada orang-orang yang biasa kita sebut sebagai Checkered Fate lah ya, yang mereka banyak berhubungan dengan Margadi. Contoh seperti Koby, Sabo, dan bahkan Kuzan. Mungkin untuk Garling kita masih nggak tahu, dan bukankah banyak teori yang berkata jangan-jangan keluarga Vigarland adalah mereka juga penyandang Namadi dan namanya adalah Vigarland di Garling. Yang bukankah jika seperti ini akan menjadi satu hal yang sangat luar biasa sekali karena adanya Margadi, tetapi dia adalah seorang Tenryubito yang bukankah ini akan menjadi antitesis dari berbagai hal. Serta untuk satu orang ini yaitu Kuzan, saya sendiri pun masih sangat bingung sekali sih kok dia bisa muncul di sini, karena bukankah kalau dia mewakilkan seseorang yang seharusnya sudah diwakilkan oleh komodornya yaitu Yonko Teach. Tetapi nggak apa-apa lah ya, untuk bagian ini akan kita lanjut dulu karena ya namanya juga adalah teori dan sebuah kombinasi yang ada. Di mana kombinasi lain misalkan di bagian kiri adalah semacam second man dari panel sebelah kanan, maka hal ini pun akan cukup masuk akal. Karena Koby dia mewakili angkatan laut yang kanannya adalah Akainu, lalu juga Sabo mewakili Dragon yang ada di kanan, Garling mewakili Imu yang ada di kanan, karena jangan lupa God Snake ini pasti adalah kepanjangan tangan dari para Tenryubito. Nah kalau gini, apakah Kuzan mewakili sosok misterius tersebut? Yang baik lagi, semua kemungkinan akan selalu ada. Karena menurut saya kalau misalkan
si siluet guy ini adalah seorang God Snake yang juga anak dari Garling seperti ya teori yang lama ya. Minusnya adalah kita semua tahu kalau Vigarland Garling adalah Supreme Commander dari God Snake atau dia yang tertinggi yang seharusnya berada di bagian kanan, tetapi kenapa dia di bagian kiri? Yang apakah anaknya malah menjadi pemimpinnya? Menurut saya untuk bagian ini akan cukup miss jika seperti itu. Jadi kalau kita ambil pola tadi di mana kanan pemimpin dan kiri semacam second man, saya lebih serak dengan Kuzan lah second man-nya dan The Silhouette Guy adalah pemimpinnya. Dan mungkin yang akan jadi pertanyaan kita adalah memimpin dari hal apa? Untuk inilah yang kita masih belum tahu. Tetapi teori saya di film ini bisa saja ada hubungan dengan seseorang dengan luka bakar yang juga memegang peran penting dan dikatakan pemegang Rod Poneglyph terakhir, karena sadar atau tidak semua pemegang Rod Poneglyph tinggal kekurangan satu cetakan terakhir doang, di mana Shanks, Kurohige dan juga Luffy hanya minus satu Rod Poneglyph saja yang dimiliki oleh sosok dengan luka bakar tersebut. Maka wajar jika dia ada di satu halaman penting karena semuanya sudah Oda siapkan. Dan wajar juga kenapa Oda menjelaskan tentang sosok dengan luka bakar itu di percakapannya kepada Kuzan, yang balik lagi apakah taunya memang sangat berhubungan dengan Kuzan, makanya Kuzan adalah second man dan orang ini adalah first man-nya atau komandernya. Ya walau memang sih dari banyak deskripsi yang menjelaskan tentang seseorang dengan luka bakar, bisa saja itu adalah dragon. Ya selain kekuatan buah iblis alamnya, lalu juga kapalnya yang full hitam yang dragon miliki di Wind Grandma-nya. Atau bahkan kalau kita pakai kombinasi mirror untuk panel kanan dan kiri, di mana Akaido disandingkan dengan Sabo yang cukup masuk akal juga sih. Ini bisa menjadi pertarungan balas dendam atas kematian saudaranya. Api versus magma akan terjadi lagi di sini, yang kita nggak bahas siapa yang menang ya, karena ini cuma diadu berdasarkan mungkin ideologi-ideologi yang berlawanan dari masing-masingnya. Kobe berhadapan dengan Imu, ya mungkin masuknya adalah Kobe selalu mempertanyakan keadilan yang dimiliki oleh pemerintah dunia, di mana untuk Kobe ini moral justice-nya sudah sama seperti Gap, dan orang yang berada di justice tertinggi di serial One Piece ini sudah jelas adalah lawannya yang memiliki justice absolute dan dia menguasai dunia adalah Imo. Next kita melihat Kuzan dan Dragon, yang sejujurnya ini masih belum nemu poinnya sih di mana. Tetapi kalau jangan-jangan Kuzan adalah seorang mata-mata dari suatu pihak lain yang kita nggak tahu apa dan mungkin berlawanan dengan pasukan revolusioner, maka poin ini akan cukup valid. Terakhir terkait Garling dengan The Silhouette Guy, yang kira-kira kok bisa mereka berhadapan? Ya entah nih apakah ini akan nyambung dengan premis awal kita kalau itu adalah anaknya. Tetapi jika ternyata sama seperti Shanks, yang dimana Shanks ini terlantar, mungkin orang ini juga sama seperti Doflamingo yang dibuang oleh ayahnya, yang bedanya orang ini kedua ortunya masih hidup dan itu adalah Garling. Nah si misterius guy ini akan balas dendam kepada ayahnya yang membuangnya dan mereka pada akhirnya akan berhadapan. Yang jujur menurut saya ini satu opsi yang cukup masuk akal, tetapi balik lagi tidak ada yang benar 100%. Ya memang sih masih banyak sekali kemungkinan yang ada, yang bisa saja itu adalah sisa-sisa dari banyak Cloud Rocks yang masih belum terungkap, karena sampai sekarang masih ada Silver X, Aochoku yang bahkan bukankah Rock sendiri jangan lupa masih dalam berbentuk siluet juga. Tetapi kalau kalian sendiri lebih suka opsi yang mana dari faksi apa atau pihak apa, coba kalian tuliskan di kolom komentar. Tetapi ngomong-ngomong tentang Shanks yang punya saudara, saya jadi cukup inget nih film The Prestige-nya dari Christian Bale dan juga Hugh Jackman, salah satu movie terbaik yang mungkin buat kalian nonton jangan-jangan kita seangkatan nih. Dimana real pertunjukan sulap adalah ketika kita diberikan surprise di akhir tentang apakah sebuah klimaksnya inti dari sulap tersebut yang akhirnya disebut sebagai The Prestige tadi. Nah di film itu ternyata mereka adalah seorang kembar dan tidak hanya dua orang tetapi bahkan bisa lebih. Nah apakah ini taunya berlaku juga kepada Shanks yang Oda jadikan referensi? Mengingat pertanyaan di interview bagian awal tadi, Shanks melawan Kaido tahu-tahu ada di Marineford, Shanks ada di New York tahu-tahu ada di Marine Joyce. Yang ternyata apakah jangan-jangan itu semua Shanks yang berbeda? Yang lagi-lagi di sini saya nggak akan ngomong kalau itu cloning, karena jika itu adalah sebuah cloning, ini akan menjadi satu ide terburuk yang bakal Oda pakai. Dan saya tahu Oda adalah orang yang sangat jenius, jadi nggak mungkin lah akan menggunakan hal cringe seperti itu hanya dengan membuat sebuah cloningan. Nah tapi kalau dari kalian sendiri, coba langsung tuliskan ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.